Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angga Nur Fardiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing mengenai pembelajaran saya di minggu ini, yaitu mengenai precast. Oke, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai jenis-jenis beton precast. Yang pertama yaitu UDITS. UDITS merupakan sebuah kanal yang biasanya digunakan untuk saluran ataupun irigasi. Fungsi utamanya adalah sebuah saluran air yang mampu membawa atau mengalirkan air serta dapat meresapkan sebagian air hujan ke dalam tanah. Ukuran UDITS bervariasi tergantung dari fungsi serta besar debit air yang akan dialirkan. Nah, bentuk dari UDITS ini adalah terbuka seperti huruf U. Namanya juga disebut UDITS, sehingga biasanya dipakai untuk membuat saluran terbuka di pinggir jalan, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat juga ditutup. UDITS memiliki cover yang dapat digunakan untuk membuat saluran tertutup dengan nama tutup UDITS dan memiliki ukuran panjang separuh dari ukuran UDITS-nya. Nah, mutu beton yang disarankan untuk UDITS yaitu K250 sampai K350. Cara menyambung menggunakan plat join, yakni plat embedded yang disambung menggunakan baut. Biasanya disebut sambungan male female. Untuk menutup pada bagian penutup sambungan nut menggunakan bahan material mortar. Nah, jenis yang berikutnya yaitu box cover. Box cover sama fungsinya yaitu sebagai drainase. Bedanya box cover precast berbentuk kotak atau box, memiliki spigot dan soket sehingga tidak dapat menyerap air hujan ke dalam tanah. Hal ini dikarenakan karakteristik dari material ini yaitu kedap terhadap masuknya air hujan atau eksfiltrasi. Kelebihan box culvert precast adalah mampu menahan pergeseran tanah. Penggunaannya bukan hanya sebagai saluran pembuangan air kotor di depan bangunan saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai underpass, tunnel, subway, jembatan, gorong-gorong, dan masih banyak lagi. Karena fungsi tersebut, maka kekuatan dari mortar ini sangat diperhitungkan, di mana kualitas jenis beton percetak ini harus dapat menahan beban di atasnya seperti kendaraan dan manusia. Oke, proses pemasangan diawali dengan membuat parit yang telah diratakan dengan bahan material granular agar ketinggian sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian dilanjutkan dengan peletakan box culvert dari daerah hilir dengan soket menghadap hulu untuk pemasangan box culvert selanjutnya. Pertemuan antara box culvert harus dilapis dengan perekat bahan yang kedap air sesuai dengan persyaratan dari pabrik. Biasanya menggunakan bahan dari elastomer atau aspal. Nah, berikutnya yaitu paving block. Paving block digunakan sebagai penutup tanah sama dengan kegunaan paving block dari material lainnya. Kelebihan dari paving block beton adalah lebih tahan lama karena memiliki tingkat menahan beban yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan harga paving block memang lebih mahal, tapi dari aspek perawatan setelah pemasangan lebih lebih murah, karena jika terjadi kerusakan paving block hanya diperbaiki spot-spot yang kerusakannya saja. Nah, pada saat pemasangan perlu diperhatikan proses pemadatan tanahnya. Apabila proses ini dilakukan dengan baik, maka paving block mampu meningkatkan kekuatan kompresi paving tersebut dan sambung antar paving block semakin kuat. Bahan ini juga dapat dicetak dengan bermacam-macam bentuk dan warna, sehingga memiliki nilai estetika yang tidak kalah dengan konblok bahan lainnya. Jenis berikutnya yaitu kanstin. Produk ini dibuat sebagai pembatas baik jalan maupun paving. Secara struktural, kanstin merupakan bingkai yang dapat meningkatkan kekuatan sambungan karena berfungsi sebagai pengunci sehingga mengurangi pergeseran. Produk perkerasan ini juga dapat digunakan sebagai penanda pembeda ruang atau ketinggian. Sebagai contoh, untuk membedakan jalan kendaraan bermotor dengan pejalan kaki dapat menggunakan kanstin yang lebih tinggi, atau untuk pinggir taman pada kawasan trotoar atau area pejalan kaki lainnya. Yang berikutnya itu buis beton. Buis beton pada prinsipnya kurang lebih sama seperti box culvert, yaitu sebagai gorong-gorong saluran air. Perbedaan jenis ini yaitu apabila box culvert berbentuk box, jika buis itu berbentuk bulat atau seperti tabung silinder. Produk beton ini ketika dipasang seperti sebuah saluran pipa air yang terbuat dari beton. Ukurannya juga sangat
bervariasi mulai dari yang kecil sampai yang besar tergantung kebutuhan yang diperlukan. Gorong-gorong atau buis beton juga memiliki spigot dan soket untuk menyambung dari buis pertama sampai ke buis selanjutnya, di mana setiap pertemuan antara spigot atau soket diberi perekat dan dilapis kedap air. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan buis beton, ketika telah dipindahkan ke dalam galian saluran sesuai dengan posisi yang telah dirancang, parit harus segera mungkin diuruk untuk menghindari pergeseran posisi. Oke, jenis berikutnya yaitu dinding precast atau precast fasad. Dinding precast adalah beton percetak yang dibuat di pabrik sesuai dengan modul yang diinginkan atau panel-panel dengan bentuk tertentu yang nantinya akan dirakit. Bahan utama precast adalah beton, besi, cetakan, dan meja kerjanya. Untuk join pada precast fasad terdiri dari dua jenis join. Yang pertama yaitu join stack atau join basah. Nah, caranya yaitu tentukan titik stack yang akan di join, las rebar atau besi stack yang bertemu, lalu grouting dengan mortar khusus atau high strength mortar non string. Nah, yang kedua yaitu join dengan menggunakan embedded dan bracket. Las bracket dengan embedded yang tertempel pada panel, lalu join bracket menggunakan trubot ke lantai kerja. Oke, pada kesempatan video kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata pada pengucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.